pertanyaan paling penting berikutnya tentang pemesanan. Sepertinya kamu punya kabar mengingat setengah hari tadi kamu tidak ada di kantor. Bisa dijelaskan? Saya kurang yakin boleh sebut nama dan perusahaannya. Saya bisa jelaskan secara umum yang mudah dipahami. Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan menyatakan akan membuat kapal udara. Ada yang memang membuatnya seperti Augur di Rusia dengan rencana besarnya. Banyak yang mengklaim mereka membuat model ekonomi yang menarik bukan hanya ahli kapal udara, tapi teknisi dan ekonom pun paham betul manfaat bisnis kapal udara ini. Pasarnya sudah sangat siap. Tadi saya bertemu perusahaan logistik yang sudah 6 tahun mengembangkan jalur transportasi dan aspek ekonominya berdasarkan pengalaman dengan para ahli kapal udara. Mereka sangat menantikan kapal udara berbagai ukuran, mulai dari 20 ton bahkan mungkin lebih kecil. Sekarang kami mulai kolaborasi aktif. Mereka membagikan data arus barang, rute, dan perhitungan ekonomi mereka. Dan kamu tahu, kami tidak hanya bekerja sama dengan mereka. Kami mulai meminta informasi dari banyak pihak. Kami sedang memetakan pasar, melihat kebutuhan. Mereka butuh ini, butuh itu. Tapi fokus kami sekarang membangun tim desain yang solid dulu, baru kemudian kami bergerak bertahap. Sambil membangun tim, kami pelajari arah pengembangan unit yang lebih besar. Mungkin ada penyesuaian desain, tapi tidak banyak karena analisis awal sudah detail. Dalam diskusi hari ini mereka minta kapal udara segera. Tunggu dulu kata saya, berapa lama? Kami tidak bisa menunggu. Saya jawab, jadwalnya masuk akal. Mari mulai kerjasama. Nanti kapal udaranya pasti siap tepat waktu. Sebenarnya mereka ini, maksud saya ini perusahaan sangat besar. Saya bahkan tidak akan saya sebutkan. Soal divisi hukum mereka, sudahlah, mungkin memang tidak perlu disebut. Yang penting adalah, bahkan di tahap awal ini, proyek baru dimulai tapi kami tidak diam saja. Tidak menunggu kapal udara pertama selesai baru mulai mencari pembeli. Pertama, kami sudah mulai negosiasi dengan calon pengguna. Ya, ini masih tahap awal untuk memahami kebutuhan mereka, mendapatkan spesifikasi teknis, dan membahas kerjasama. Tapi, saya yakin ini tanda baik bahwa pesanan pertama dan pendapatan akan datang jauh sebelum pendanaan selesai. Ini fakta dan didukung oleh besarnya minat pasar. Dari pengalaman saya, kapal udara ini menjual dirinya sendiri. Seperti tukang kayu yang selama ini pakai alat manual, tiba-tiba ada alat listrik. Semua orang menginginkannya. Bahkan untuk yang 130 meter kubik, sudah ada yang berminat untuk iklan, foto udara, dan pemantauan komersial. Untuk yang 2000 meter kubik, ada permintaan beberapa unit untuk pariwisata, yang 8.000 juga sudah ada peminat, yang 32.000 sangat diminati perusahaan ini, dan yang terpenting arus barangnya sudah dihitung. Untuk yang kapasitas 60 ton, bukan 60.000 meter kubik, tapi bisa mengangkat 60 ton. Ada proyek ambisius di negara kita. Ada perusahaan proyek yang menanggani ini, dan mereka tidak melihat solusi lain selain kapal udara. Kami sudah berbicara dengan mereka. Mereka siap menjadi pembeli. Pekerjaan ini harus dilakukan. Kalau bisa, ya lakukan.
Mereka sudah menyebut tenggat waktu dan kami mulai membahas desain, metode pengangkatan, dan instalasinya. Iya, kamu menyampaikan hal menarik. Memang di seluruh dunia, baik dari perusahaan lain maupun penulis buku anak yang baru mengunjungi kantor kita, sudah menanamkan ide bahwa kapal udara itu dibutuhkan, penting, menguntungkan, dan menarik. Pemikiran ini sudah tertanam di benak masyarakat. Dan sepertinya sekarang, setidaknya di Rusia, belum ada yang bisa memenuhi permintaan yang ada. Sebenarnya lebih serius lagi, di seluruh dunia belum ada yang bisa memenuhi permintaan ini. Sangat bagus China sudah mulai, tapi mereka masih fokus di pasar pariwisata. Saya yakin di sana nanti kapal udara wisata akan berkembang. Kemungkinan di China akan merambah ke konstruksi militer dan berbagai bidang lainnya. Dan bagus ada perusahaan lain selain kita di pasar. Ini menunjukkan kita berada di jalur yang tepat, kita di jalur yang benar. Di sisi lain banyak yang bicara tapi sedikit yang benar-benar bergerak. Ini situasi unik. Pasarnya sudah matang, tapi orang-orang mulai kecewa dan menunggu kapan akan muncul. Karena itu kita bergerak tanpa pengumuman besar, fokus membangun dan mendemonstrasikan. Lalu, kamu tahu seperti yang kamu bilang hari ini, banyak perusahaan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari satu unit, menghasilkan uang sekarang juga sebanyak mungkin. Itu saja. Tapi kita punya pendekatan berbeda. Kamu tidak menyebutkannya hari ini, tapi di siaran lain pernah bilang, saya sangat suka. Kita seperti Ford kan, bukan membuat satu mobil, tapi membuat jalur produksi. Targetnya bukan membuat satu, dua, tiga, bahkan bukan 10 kapal udara, tapi membangun produksi massal untuk menyediakan kapal udara dalam jumlah berapapun dengan harga terbaik, kualitas terbaik, dan memenuhi permintaan yang ada. Menurut saya ini target yang sangat menarik dan ambisius. Ya, ini realistis tergantung pendekatannya. Seperti yang dikatakan, ada pendekatan mencari untung dari satu unit untuk menutupi semua biaya, tapi ada juga pendekatan kapitalisasi yang bisa sedikit mengabaikan keuntungan per unit. Dengan pendekatan kedua inilah perusahaan bisa berkembang. Seperti Uber yang sering saya contohkan, meski rugi tapi nilainya sangat tinggi. Modal kita adalah investasi, jadi kita bisa memberikan harga kompetitif. Tentu tidak sampai rugi, tidak ada yang mau itu. Dan dengan kapal udara, tidak perlu rugi karena sudah menguntungkan, jadi kita dapat keuntungan ganda.